adik-adik, selamat datang di video media pembelajaran. Sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu nih, biar adik-adik semua pada tahu. Nah, perkenalkan, nama kakak Yusri Windiaha, lokal A4 2022, NPM 2240605083, mata kuliah TIK, dosen pengampun Bapak Dona Ramdan, SE MPD. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Jadi, materi kali ini kakak ambil itu dari kelas 5 loh adik-adik. Dengan tema 2 itu adalah udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1. Nah, kakak bawa itu ada 2 materi loh adik-adik. Ada yang tahu nggak materi apa saja? Nah, jadi materi yang pertama itu adalah materi bahasa Indonesia. Jadi di materi bahasa Indonesia itu kita akan membahas tentang kata tanya. Anda yang tahu nggak adik-adik kata tanya itu apa sih? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya adik-adik. Yang kedua itu adalah IPA adik-adik. Jadi yang di materi IPA itu kita akan membahas tentang sistem pernapasan hewan dan manusia. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama ya adik-adik, yaitu materi bahasa Indonesia. Nah, adik-adik semua, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, kakak mau tanya nih, adik-adik tahu nggak kata tanya itu apa? Nah, nanti kakak jelaskan. Kata tanya itu adalah kalimat atau kata yang digunakan atau yang dipakai untuk sebuah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Jadi adik-adik kalau misalnya menanyakan sesuatu harus menggunakan kata tanya atau kata yang diakhiri dengan tanda tanya di belakang ya adik-adik. Nah, selain ada kata tanya, itu kita akan menuju ke kalimat tanya. Nah, adik-adik tahu nggak kalimat tanya itu apa? Nah, kalimat tanya yang di dalamnya itu terkandung pertanyaan kepada pihak lain untuk atau gunanya untuk menanyakan atau memperoleh sebuah jawaban. Jadi adik-adik kalau menanyakan sesuatu itu bisa menggunakan kalimat tanya ya adik-adik. Nah, selanjutnya kalimat tanya itu kita berlari ke ciri-ciri kalimat tanya. Nah, adik-adik semua tahu nggak apa itu ciri-ciri kalimat tanya? Nah, ciri-ciri kalimat tanya itu adalah selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, pada akhir kalimat adik-adik, kata tanya terletak di sebuah kalimat atau seringkali digunakan pada imbuhan, suflikan, itu seperti apakah, siapakah, dimanakah, gitu ya adik-adik. Yaitu yang selanjutnya itu adalah kata tanya itu terbagi menjadi 7. Wah, banyak ya adik-adik. Nah, kalian tahu nggak apa aja itu adik-adik? Nah, kata tanya itu terbagi menjadi 7 itu yang pertama apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, jadi apa itu untuk menanyakan benda adik-adik. Jadi kayak contohnya di, ke, dari. Itu penggunaan kata tanya apa. Yang kedua itu mana untuk menanyakan tempat, sedangkan siapa itu untuk menanyakan orang. Mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan, sedangkan bagaimana itu untuk menanyakan keadaan. Nah, selain ciri-ciri kalimat tanya itu kita ada juga loh yang adik-adik contoh kata tanya. Contoh kata tanya yang pertama itu adalah manusia menggunakan api sejak 1,2 juta tahun yang lalu. Tanda tanya dipakai untuk menanyakan kalimat yang disaksikan kebenarannya. Penulisan tersebut dilakukan dengan memasukkan tanda tanya dalam kalimat kurung. Misalnya, yang kedua itu adalah di Antartika hidup 235 spesies binatang. Yang ketiga itu adalah momentum nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Yang ketiga itu ia mengalami kerugian sebanyak 10 juta rupiah. Jadi penggunaan kata tanyanya itu terletak di akhir kalimat ya adik-adik. Selanjutnya itu adalah materi IPA adik-adik. Nah, seperti yang kakak bahas tadi, di sini pada materi IPA ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia dan hewan. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih sistem pernapasan pada manusia? Bagaimana sih sistem pernapasan pada manusia? Nah, sistem pernapasan pada manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuhnya. Jadi, manusia itu memasukkan sebuah udara ke dalam tubuh adik-adik.
Nah, udara itu mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupannya yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, atau alveolus. Nah, selanjutnya itu adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung di dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan mengangkat kotoran. Jadi gunanya rambut-rambut yang tebal di dalam hidup ini untuk menyaring sebuah kotoran biar kotoran itu nggak masuk dan menyebabkan penyumbatan kepada hidung kita adik-adik. Jadi selain disaring, di udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang selanjutnya itu adalah sistem pernapasan pada hewan adik-adik. Tahu nggak apa aja sistem pernapasan pada hewan itu? Nah, selanjutnya itu adalah sistem pernapasan pada hewan. Nah, adik-adik tahu nggak sistem pernapasan pada hewan itu apa aja? Nah, jadi sistem pernapasan hewan itu sama saja dengan sistem pernapasan pada manusia adik-adik. Hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia adik-adik. Kenapa? Hayo. Karena sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan dan beberapa jenisnya. Sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes adik-adik. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan. Kok bisa nggak mempunyai alat pernapasan ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, karena cacing tanah ini atau vermes ini tidak mempunyai sistem atau alat pernapasan khusus adik-adik. Cacing tanah ini bernapas melalui permukaan kulitnya. Jadi kulit cacing itu selalu basah dan berlending untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara adik-adik. Nah, selanjutnya itu adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga adik-adik atau insekta. Nah, seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida adik-adik. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola adik-adik. Selanjutnya itu adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, adik-adik tahu nggak gimana alat dan sistem pernapasan pada ikan adik-adik? Nah, jadi alat dan sistem pernapasan pada ikan itu semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui pernapasan yang melibatkan. Nah, selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Nah, adik-adik tahu nggak alat dan sistem pernapasan pada ikan? Nah, semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pemanasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Jadi, organ pernapasan dan alat pernapasan pada ikan itu disebut dengan insang adik-adik. Jadi, insang itu berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tetap di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan adik-adik. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi ini katak ya, yang biasanya hewan amfibi ini hidupnya di darat dan di air adik-adik. Saat masih berubah kecebong, kata hidup di dalam air bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terdiri di luar tubuhnya yang terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, yang selanjutnya itu adalah alat dan sistem pernapasan reptil. Pada hewan reptil ini yang termasuk ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke lubang tenggorokan, lalu ke paru-paru ya adik-adik. Yang selanjutnya itu adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia loh adik-adik, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, mamalia
mamalia darat itu contohnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air itu misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Yang selanjutnya itu adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung ini terletak di dalam rongga dada. Nah, nggak berasa udah berakhir di ujung video ya adik. Jadi selanjutnya setelah kakak selesai memaparkan materi IPA dan materi bahasa Indonesia, kakak akan memberikan satu soal IPA dan satu soal bahasa Indonesia. Nah, soal yang pertama itu soal bahasa Indonesia. 1. Sebutkan 7 kata tanya dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, betul. Jawabannya adalah apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, berapa, dan di mana. Soal yang kedua itu adalah soal IPA. Kapan udara masuk melalui lubang hidung? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, betul adik-adik. Jawabannya saat kita mengambil napas. Kesimpulannya adalah, kesimpulan dari materi bahasa Indonesia pada video pembelajaran kali ini memberitahu kita tentang cara kita bertanya, kemudian ciri-ciri kata tanya, dan lain sebagainya. Sedangkan materi IPA pada kali ini memberitahu kita tentang banyaknya ilmu bagaimana cara manusia bernapas, kemudian menggunakan organ-organ dan juga memberitahukan kita sistem pernapasan pada manusia. Sekian dari video saya, terima kasih.